Bismillahirrahmanirrahim. Takut sial itu syirik. Takut sial itu syirik. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bittawakkul. Dan tidak seorang pun dari kami kecuali tertimpa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dan beliau menjelaskan akhir hadis adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada dua bagian. Bagian yang pertama, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Bagian yang kedua adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bittawakkul." Tidak seorang pun dari kami kecuali tertimpa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakul, dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan ini di antara keistimewaan Ibnu Mas'ud, kata-kata beliau terkadang sulit dibedakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga sebagian perawi mengira itu masih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ucapan Ibnu Mas'ud. Ya, sebagai ulama yang meneliti, mereka bisa menjelaskan bahwa itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, Syekh menyebutkan dalam hadis ini 3 pelajaran. Anna tiyarata syirkun, bahwasanya takut sial itu syirik. Takut sial itu syirik. Dan jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang paling tegas. Dari semua dalil yang kita bahas, inilah dan berikutnya adalah dalil yang paling tegas bahwa takut sial itu syirik. Jadi jangan kita katakan ini cuma ijtihad ulama memahami dalil, tidak. Ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna fiha ta'alluqal qalbi bi ghairillah, karena dalam takut sial itu adalah ada ketergantungan hati pada selain Allah. Karena dalam takut sialnya seseorang ada ketergantungan hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini satu sisi kesyirikan. Sisi yang kedua apa tadi? Syirik dalam rububiyah, yaitu dalam hal apa? Menentukan sebab. Baik. Jadi ada dua sisi kesyirikan. Yang kedua, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmah. Disyariatkannya untuk menyampaikan secara berulang-ulang permasalahan-permasalahan yang penting. Disyariatkannya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan penting secara berulang-ulang. Ini termasuk metode pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu penting, beliau akan mengulang-ulang. Di sini 2 kali beliau katakan, at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik. Beliau sebut lagi, at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik. Jadi dalam hadis ini kita bisa memetik metode pengajaran atau pendidikan. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Alhamdulillah di zaman kita sekarang untuk mengulang-ulang mudah. Bagi penuntut ilmu. Caranya dia putar lagi rekaman. Dia putar lagi rekaman, dia bisa ulang-ulang sampai 10 kali pun. Ya. Dan sekaligus di sini terdapat pelajaran, berarti ini penting. Permasalahan tauhid ini penting. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya diulang-ulang. Tujuannya apa? Lituhfadz, agar dihafalkan. Perhatikan jemaah sekalian. Menuntut ilmu di antara tujuannya untuk dihafalkan, bukan sekedar paham. Bukan sekedar paham tapi hafalkan. Wa tastaqirra fil qulub, dan menjadi kuat di dalam hati. Artinya kuat hafalannya. Kuat hafalannya dan paham pentingnya. Baik. Pelajaran yang ketiga, annallaha yudhibu tiyarata bittawakkul alaih. Bahwasannya Allah akan menghilangkan takut sial itu dengan bertawakal kepadanya. Jamaah sekalian, ini diantara faidah dan keutamaan tawakal. Allah hilangkan dari diri kita ketakutan-ketakutan. Iya.
Dan bahkan Allah berikan pertolongan. Sebagaimana janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha. Dan maka tidak membahayakan siapa yang mendapatkan di dalam hatinya ada sedikit rasa takut sial. Karena ini memang sulit dihindari. Setan terus berusaha membuat kita takut sial. Maka sesuatu yang sedikit yang muncul di hati kita tidak membahayakan, tapi dengan syarat. Jangan kita biarkan, harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan tawakal kepada Allah. Thumma, kata Syekh, tawakkala 'ala Allah wa lam yaltafit ilaiha. Kemudian dia bertawakal kepada Allah dan dia tidak menoleh kepadanya. Artinya dia tidak anggap apapun. Dia tidak anggap perasaan itu dia abaikan saja, begitu saja. Perasaan takut sial itu dia abaikan. Iya. Kita masuk dalil yang terakhir. Dua dalil yang terakhir disebutkan oleh penulis Wali Ahmad min hadits Ibni Amr. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kafarahnya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafarah artinya yang dapat menghilangkannya. Maka beliau bersabda, an yakul, hendaklah seseorang itu mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Inilah doa yang berdasarkan hadis sahih. Hadis ini sahih, maka bacalah doa ini. Walahu min hadithil Fadl bin Abbas. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut sial itu hanyalah apa yang membawamu melakukan perbuatan itu atau menghalangimu. Inilah jemaah sekalian dalil yang saya katakan tadi. Disebut atiyarah, walaupun kita terjemahkan takut sial, tapi maknanya termasuk meyakini keberuntungan. Karena dikatakan di sini ma'amdoka, apa yang membuat kamu melakukannya? Karena merasa beruntung. Karena merasa beruntung. Au raddaka, atau menghalangimu karena takut sial. Baik. Dari dua hadis ini, dari dua hadis yang terakhir, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 4 pelajaran. Yang pertama, an-tiyarata syirkun, bahwasanya tiarah, takut sial atau merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab kesialan atau sebab keberuntungan adalah syirik. Adalah syirik. Karena hadisnya jelas. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi untuk melakukan hajatnya oleh tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Ya tergantung keyakinan kan? Tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini itu hanyalah sebab Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan pengaruh, maka syirik besar. Kecuali apa tadi? Enggak ada lagi syirik kecil. Melibatkan dukun. Baik. Pelajaran yang kedua. Anna haqiqatat tiyarah asyirkiyah. Ma dafa'atil insan ilal amal biha. Bahwasannya hakikat tiarah yang syirik adalah yang mendorong seseorang untuk mengamalkannya. Artinya kalau dia enggak ikuti seperti di hadis sebelumnya, yaitu tidak usah dianggap walaupun muncul, diabaikan perasaan itu, maka itu bukan tiarah yang syirik.
segera dia tawakal kepada Allah. Tapi kalau dia ikuti, wah iya ini betul ini, sial nih, batalkan hajat kita. Nah itu baru syirik. Ya, tapi kalau dia cuma terbetik dalam hati dan dia tidak anggap apa-apa, maka dia tidak sampai terjerumus dalam syirik. Pelajaran yang ketiga, anna man lam yu'athir ala azmil insan minat tasya'um falaysa bitiyaratin. Bahwasannya apa yang tidak memberikan pengaruh pada tekad seseorang dari takut sial itu, maka itu bukan tiarah, bukan takut sial yang terlarang. Ini penegasan poin yang sebelumnya. Ya. Walaupun muncul takut sial tapi enggak memberikan pengaruh pada tekad seseorang, tidak menghalanginya untuk melakukan hajatnya, dan dia tidak menganggap itu bisa mendatangkan kesialan, maka itu tidak terlarang. Pelajaran yang keempat, ma'rifatu dzikril ladzi tudfa'u bihi at-tiyarah 'anil qalbi wa ahammiyatuhu lil muslim. Mengenal ucapan doa dan zikir yang dapat menolak takut sial dari hati, dan pentingnya membaca zikir ini bagi seorang muslim. Bagaimana tadi doanya? Singkat, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Tidak pula ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Jemaah sekalian, doa ini dibaca dengan penuh keyakinan terhadap makna yang terkandung di dalam doa ini dan hati yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, kita selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.